Oke, ketemu lagi bareng gue Rory Asyari dan juga Iman Syafi'i. Ini ada di vlog Spikul. Kita akan mulai membedah dari sisi perspektif komunikasi. Apakah suatu komunikasi itu betul atau enggak, efektif atau enggak, terkait dengan hal-hal yang kontroversi di sekitar kita. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Jokowi, Man. Soal yang baru-baru ini ya? Yang baru-baru ini, awal bulan Maret 2021, yang mengatakan untuk membenci produk-produk luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Gitu. Gue pengen tanya dulu nih perspektif dari lo, Man. Lo sebagai konsultan komunikasi politik, sebagai konsultan branding juga, lo ngelihat ini gimana? Ya sebenarnya menurut gue niat Presiden Jokowi atau narasi yang dibangun sama timnya itu niatnya baik lah gitu. Bahwa Presiden ingin memberikan sebuah statement yang nendang gitu. Bahwa kita harus cinta produk dalam negeri karena sebelum-sebelumnya narasi-narasi cintai produk dalam negeri itu Udah biasa banget dan basi banget. dan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah jadi iklan, jadi tagline iklan yang Bener. selama puluhan tahun mungkin ya, nggak ada artinya juga. Makanya mungkin kali ini Presiden mau memberikan sedikit tendangan, nggak sedikit ya, cukup gede sih, Cukup gede. terhadap statement tersebut dengan kata-kata benci produk dalam negeri. Jadi ekstrim banget. Nah, Man, tapi menurut lo ekstrim ini di posisi yang tepat, tempat yang tepat ya? Oke gini, menurut gue saat kita mengeluarkan pernyataan yang ekstrim itu udah pasti akan menghasilkan pro dan kontra. Tinggal sebenarnya sebagai konsultan atau sebagai orang yang cakap dalam ilmu komunikasi harus melakukan hitung-hitungan nih. Hitung-hitungan. Ya kan? Hitung-hitungan yang gimana caranya supaya yang positifnya ya Lebih banyak daripada yang gitu. negatif. Misalnya gini, dari pernyataan Pak Jokowi kemarin, ya yang positifnya mungkin memang ini bisa menggelorakan kembali kecintaan rakyat Indonesia terhadap produk lokal gitu ya. Membangkitkan rasa nasionalisme mungkin gitu. Jadi mungkin kayak dulu gaya-gayanya Bung Karno gitu ya. Oke. Jadi ini positifnya ya tapi Iya ya. gitu. Positifnya. Tapi negatifnya ya tentulah gitu bahwa kita hidup apalagi di dunia ekonomi dan perdagangan kan kita berhubungan sama negara lain udah pasti gitu. Sudah jelas kita tidak bisa hidup dari produk kita sendiri, Betul, pasti ada betul. produk dari negara lain. Nah, itu yang juga harus dihitung kira-kira kalau ada pernyataan seperti itu dampaknya apa, tersinggung apa enggak. Oke. Kalau negara-negara lain baper Bahaya juga tuh. bisa bahaya, ada embargo dan segala macam. Iya. Karena ini yang ngomong presiden ya, Betul. bukannya level menteri atau level Dirjen. udah presiden. Dan presiden ibaratnya kiasan sedikit aja, yaitu udah bisa dianggap serius oleh negara lain. Gitu. Kalau menurut lo gimana? Tapi kalau menurut gue ya gini, gue setuju banget dengan apa yang lo sampaikan bahwa niatnya baik, ya kan, membuat masyarakat biar benar-benar tersadar, yuk kita benar-benar yuk cintai produk dalam negeri gitu. Tapi menurut gue dengan kita membuat narasi mencintai itu tidak harus kok kita mengalienate atau menjelekan pihak lain nih misalnya gitu kan. Ini kan berarti kan menjelekan pihak lain agar cinta pada produk negeri. Gitu. Seakan-akan kita lagi dalam situasi perang Gitu atau perang dingin seperti gitu. yang gue bilang tadi, misalnya gaya-gaya Bung Karno itu kan waktu masa-masa perang. Itu benar relevan. Tapi kalau Ganyang sekarang Malaysia dan lain-lain Iya, kan. kalau sekarang mengeliminate pihak lain ini justru malah jadi blunder. Kalau menurut Iya, gue, iya. kenapa nggak misalnya contoh membuat kita cinta pada produk Indonesia tapi diturunkan, dibikin down to earth sehingga relevan ke masing-masing orang, Man. Kalau menurut gue misalnya, hey, dengan kamu beli produk asing, kamu bayangkan ibu kamu sendiri misalnya. Ibu kamu menghidupi kamu dengan berjualan toko kelontong atau lain sebagainya. Bayangkan kalau kita membeli produk-produk UMKM sendiri, berapa juta ibu-ibu seperti ibu kamu Betul. yang bisa menghidupi anak-anaknya dikarenakan orang-orang Indonesia pada beli produk-produk Yes, mereka. gue Nah, setuju. itu narasi yang lebih membumi, narasi yang lebih kena daripada menjelekkan pihak lain. Lagian juga di dunia marketing kan sebenarnya narasi-narasi emosional gitu tuh sangat-sangat Biasa. sangat-sangat terbukti. Kalau menurut gue terbukti ini sih, terbukti efektif gitu. Jadi kalau orang udah ngelihat barang gitu ya, Betul. fungsionalnya udah sama semua, ya tinggal masukin yang emosionalnya aja. Ini gue jadi inget sih, ketika gue juga jadi konsultan PR untuk sebuah brand taksi online, gampangnya taksi online gitu Oke. ya.
Dengan kita misalnya menggunakan taksi online, mereka itu ibaratnya memberdayakan orang-orang yang nggak punya pekerjaan untuk berdikari punya pekerjaan, Yes. menghidupi keluarga mereka. Itu kan sebenarnya narasi yang udah biasa Iya, banget. gue juga sebagai konsultan marketing juga pernah bikin gitu kan, untuk e-commerce gitu yang jualnya UKM gitu. Jadi dengan kamu membeli produk di sini, kamu adalah pahlawan bagi UKM yang lainnya. Menurut gue itu bisa Jadi menjual alternatif ya. Gitu. Ayo belanja dan jadilah pahlawan bagi lebih dari 500.000 UKM pilihan. Tapi menurut gue gini, maksudnya sekarang gue pengen ngomong soal excess atau akibat dari pernyataan Pak Presiden itu. Padahal kita tahu ya kan, undang-undang yang baru itu, sapu jagat itu, dia akan membuka atau memberikan karpet merah buat investor. Ya. Terus kita juga ibaratnya memberikan kemudahan kepada investor, misalnya tanah yang diupayakan lebih rendah, kemudian mungkin bebas pajak dan segala macam insentif lain sehingga investor mau invest di Indonesia, mau menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Menurut lo bertolak belakang nggak, Mas? Iya, menurut gue sih sebenarnya kalau dikaji didasarkan sama Omnibus Law itu, jelas-jelas ini bertolak belakang gitu ya. Jadi udah bertolak belakang, nanti Omnibus Law-nya juga akan jadi ada omongan-omongan nggak enak gitu kan, ada statement seperti ini gitu. Ya itu sih menurut gua, jadi kita saat membuat atau merancang sebuah narasi nggak bisa hanya memikirkan dampak yang ya saat kita ngomong gitu, wow pidatonya seru atau statementnya bold, statementnya keras gitu, tapi tanpa memikirkan ya sebelumnya kita udah bikin apa sih, akan berlawanan nggak sih sama yang udah kita bikin sebelumnya atau yang mau kita bikin sebelumnya gitu. Dan menurut gue ini untuk dampak secara konkretnya ya nggak oke sih statementnya. Tapi ini di luar fakta bahwa sebenarnya kita mendukung sikap dari Pak Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri, tapi mungkin cara komunikasinya yang kita kritisi di sini gitu. Benar. Makanya gue tuh kemarin pas statement ini keluar, gue udah berani mengkategorikan ini tuh lagi dalam krisis PR lah. Gitu. Ini gara-gara statement ini ya sudah krisis gitu sebenarnya. Karena seperti lo bilang tadi, akan banyak negara-negara lain, perusahaan-perusahaan dari negara lain yang mungkin baper gitu. Antara baper atau mempertanyakan lagi, kita udah invest nih, tapi presidennya statementnya begini, apakah benar sikapnya begini? Ya kita harus worry juga loh. Nah, betul. Ataukah misalnya ketika kita kan impor garam ya kan, kemudian kita impor beras, mungkin negara-negara itu juga akan bertanya-tanya, loh kok benci produk asing, padahal kemarin habis ambil 1 juta ton. Iya, itu dia. Jadi sudah pasti menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran, omongan-omongan yang mungkin kurang enak keluar gitu. Sehingga ya gue bisa mengkategorikan ini sebagai krisis dan ya nampaknya juga mereka menganggap itu dan melakukan beberapa action ya kalau kita lihat gitu. Ya contoh yang paling jelas dari Menteri Perdagangan sendiri sudah melakukan sebuah action yang ya menurut gue sangat-sangat berani ya. Dia pasang badan. Menteri Perdagangan bilang bahwa statement Pak Jokowi yang salah tersebut adalah kesalahan dia. Ya gue sebenarnya nggak tahu sih rasionalisasinya gimana, apakah Menteri Perdagangan yang bikin pidatonya, gue juga nggak tahu gitu. Apakah Menteri Perdagangan yang membisikkan kata-kata itu, gue juga nggak tahu. Dan gue nggak yakin juga ya. Cuman actionnya untuk bertanggung jawab atas hal itu menurut gue sih oke. Nah Mas, sekarang kita akan kasih tips nih dan juga kesimpulan bagi troopers, bagi audience Pico. Ini mungkin bisa jadi buat metode teman-teman atau troopers untuk belajar juga ya, apalagi teman-teman apabila ada di humas, apabila ada di PR, apabila ada di posisi BOD, komunikasi dan lain sebagainya. Gue akan kasih satu pelajaran yang jelas adalah untuk mengangkat produk kita, untuk mengangkat misalnya diri kita, secara komunikasi kita nggak boleh menjatuhkan produk yang lain, ya kan? Karena dengan kita mengeliminate produk lain atau pihak lain justru malah bisa berbalik pada kita. Tapi saran gue adalah coba turunkan atau coba make it down to earth sehingga sangat relevan dengan masing-masing individu. Apabila kamu melakukan A, dampaknya adalah kebaikan B, dan B ini sifatnya universal untuk sebanyak mungkin orang. Itu tips pertama gue, karena gue juga belajar nih dari
Mas Menteri Nadiem yang Yeah. dulu menggaungkan saatnya kembali ke produk nasional, Yeah. tapi ternyata malah blunder karena ya kita tahu Gojek tidak 100% juga talent-talentnya adalah Yeah. orang Indonesia. Kemudian orang juga menganggap service, no matter where you are from, asalkan service bagus pasti orang akan pakai. Itu akhirnya blunder juga gitu kan. Kalau dari gue sih sebenarnya ini mungkin saran buat kalian-kalian yang ya mungkin ingin jadi praktisi di dunia komunikasi atau mungkin mau jadi politisi atau ya kalian sebagai pimpinan perusahaan gitu yang mungkin beberapa kali harus muncul ke publik. Nggak ada salahnya untuk memberikan statement yang agak-agak nendang atau agak-agak kontroversial, ya kan? Atau ya yang cukup bisa menggelitik kuping masyarakat gitu, nggak ada salahnya gitu. Bahkan kadang-kadang beberapa kali ya harus gitu kita melakukan itu gitu. Soundbite. Kalau nggak terlalu datar-datar aja komunikasi kita. Tapi itu tadi kita harus hitung kira-kira damage-nya berapa, keuntungannya berapa gitu. Menurut gua kalau damage-nya udah di atas 20% sih udah nggak worth it lagi. Oke. Karena kalau udah 30% gitu udah Susah. Iya, 30, 70 tuh udah susah, udah banyak banget yang nggak suka gitu. Oke, man. Kalau cuman 20% yang kontra terhadap statement itu sih menurut gue masih oke. Masih oke. Tapi kalau sudah lebih dari 20%, jangan, harus hati-hati ya. jangan. Oke, Man, thank you banget. Ini juga Siap. semoga bermanfaat ya buat Troopers. Di vlog Speaker kali ini kita nanti akan balik lagi dengan topik-topik yang nggak kalah seru. Kita akan membahas Kasus-kasus berikutnya ya. kasus-kasus berikutnya yang kontroversi tapi dari sisi komunikasinya. Yeah. Oke, kita ketemu lagi next time. Bye-bye.